Shalom, Horas, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya di seksi kedua yang dimana kita akan membahas poin-poin penting dari tema fondasi hidup yang benar dari firman Tuhan Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Poin yang pertama ialah kehidupan pendengar dan pelaku firman dari ayat 24 sampai 25. Bagian ini menjelaskan tentang orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dia disebut sebagai orang bijak. Kata bijak, jikalau kita melihat dalam bahasa aslinya adalah phronimo, yang bukan hanya bijak melainkan memiliki pengertian yang lain. Berarti orang yang mendengar dan melakukan firman adalah orang yang bijaksana dan mengerti atau memahami bahwa firman itu adalah dasar hidupnya. Sehingga ia diumpamakan seorang yang mendirikan rumah di atas batu. Jikalau hujan, banjir, atau angin melanda rumah itu, maka tidak mudah roboh, karena rumah itu telah memiliki fondasi yang kuat dan kokoh. Rumah yang dimaksud di sini adalah kita sebagai pendengar dan pelaku firman tersebut. Sedangkan batu di sini diumpamakan sebagai firman Tuhan yang kita dengar dan yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jikalau kita memperhatikan Bapak Ibu, batu adalah benda yang tidak mudah dihancurkan, tidak mudah roboh, tidak mudah pecah. Makanya ketika batu dijadikan sebagai dasar bangunan, maka bangunan itu pasti kokoh. Makanya firman itu diumpamakan sebagai batu. Artinya ketika kita menjadikan firman itu sebagai dasar atau fondasi hidup kita, maka kita merasa aman, tidak mudah goyah. Jika ada godaan yang ingin menghancurkan hidup kita, maka kita tidak mudah hancur. Jika ada masalah yang menimpa kita, maka kita tidak mudah menyerah. Jika ada berbagai masalah yang datang, maka kita tidak mudah putus asa, karena kita dikuatkan terus oleh firman Tuhan itu. Kita terus diingatkan untuk tetap kuat. Itulah dampak ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan hidup orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan? Itulah yang mau kita renungkan di poin kedua. Ya, poin kedua adalah kehidupan yang tidak melakukan firman Tuhan. Poin kedua, kehidupan yang tidak melakukan firman Tuhan, terambil dari ayat 26 sampai 27. Bagian ini merupakan penjelasan tentang orang yang hanya mendengar firman Tuhan namun tidak melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Ia diumpamakan sebagai orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir, lalu turunlah hujan, datang banjir dan angin bertiup melanda rumah itu, maka rumah itu menjadi rubuh. Kenapa rumah itu rubuh? Kalau kita melihat bahasa aslinya mengatakan rumah itu rubuh karena tidak didirikan di atas batu. Di dalam bahasa Inggrisnya, I not it feel it had been founded for upon the rock. Ini jelas sekali bahwa kalau hanya pasir yang menjadi fondasi sebuah rumah dan tidak ada batu, maka yakinlah rumah tersebut tidak akan kokoh. Artinya kalau hanya mendengar firman Tuhan tanpa melakukan, maka itu tidak mengkokohkan hidup kita. Sehingga kalau ada pun masalah, cobaan, pergumulan yang melanda kita, maka kita pasti goyah, gampang putus asa, mudah menyerah. Karena kenapa? Karena firman itu belum benar-benar kita jadikan sebagai fondasi hidup kita.
Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini. Dan kita akan melanjutkan di seksi ketiga,